Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, a very good morning to all of you. Yang terhormat Pak Hermawan Kartajaya selaku Presiden World Marketing Association, all my colleague from ASEAN Marketing Association, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere appreciation to Pak Hermawan for organizing this wonderful event. And again, welcome to Indonesia, welcome to Jakarta, to all of you from abroad. And allow me to pitch in two languages, Bahasa Indonesia and English. And don't worry, all my slides are in English. Okay, we just watched the video, the Raja Ampat video. This is developed by Nomad actually. And as you know that we have 100 or even 1,000 the place like Raja Ampat. So it is almost impossible. As you know that we have 17,000 islands and 75,000 villages. So it is almost impossible to develop Indonesia with the ordinary way, with the ordinary hotel, resort, etc. It's why we need an unusual way to develop a destination in Indonesia. One of the unusual way is the nomadic, and this is very suitable for millennial actually, since the demand of nomadic tourism is very huge. Okay, next. Okay, let's start by the breaking news. Tourism in Indonesia is growing. It's in the top list of the fastest growing tourism in the world. It is growth by 22%. It means we are growing 3 times compared to the regional growth and the global growth. The regional growth is about 7% and the global growth is about 6.4%. So that's much higher compared to the market. That's the one. I would like to say that in Indonesia, the tourism industry is very good to invest. Okay, second. Next. The second, I'm lucky since the president is very committed in tourism. Tourism is stated as a leading sector in Indonesia for 5 times. It is stated clearly in our rencana kerja pemerintah, annual work plan of the government. It's already 5 times tourism is stated as a leading sector. It means all the ministry and institution must support tourism in Indonesia. It's why since we have 10 new Bali, for example, all ministries and institution must support tourism industry. Okay, and the third, next. Tourism live nation brand. You know that the wonderful Indonesia in 2016 received 46 awards, and in 2017 received 27 awards, and in 2018 received 30 awards, and in 2017 we received the best destination in the Asia Pacific. And then travel and tourism, the ranking is from 70 to 50, and now the rank of 42. I would like to say that tourism is one the contributing who lived in our nation brand. Okay, next. Okay, this is our goal, the target from President. For international tourists, our target is 20 million in 2019. It means we have to grow at least by 20% per year. And the second, we had to create 10 new Bali. Why? Because in Indonesia, we only have 3 main destinations. They are Bali contributing 40%. So if we have 10 million international tourists, it means 40% is coming from Bali, 30% coming from Great Jakarta, and 20% coming from
Capri, Riau Islands. So these three main destination contributing 90% in one hand. On the other hand, we have 100 of destination. That means the 100 destination only contribute 10%. That's why we have to develop 10 new Bali, starting from Lake Toba in North Sumatra until Morotai in North Maluku. Okay, next. Okay, this is the nomadic tourism. In the beginning, we are thinking the nomadic tourism is like a temporary solution, but we believe that this temporary solution, it will become the permanent solution. Nah, ini agak susah ini. Saya jelaskan bahasa Indonesia, nanti tolong Pak Hermawan jelaskan dalam bahasa Inggris. Makanya saya mohon. Saya terakhir di Rutelkom 10 tahun sebagai komisaris Telkomsel. Saya dengan mudah bisa menebak 90% orang di ruangan ini menggunakan prepaid card. Karena memang demikianlah naturally. Setiap operator, their customer, 98% of them are the prepaid customer. Anda tahu lahirnya prepaid customer? Dia temporary solution untuk temporary visitor, namanya backpackers ketika itu. Jadi kalau ada backpackers ke Indonesia, anak-anak muda tuh biasanya uangnya nggak begitu banyak, teleponnya nggak punya apa-apa, ketika datang ke Indonesia kita kasih nomor telepon. Itu lahirnya itu. Pertama digunakan oleh Wisman. Dulu ada istilahnya roaming. Kalau kita di Jakarta nelpon ke Surabaya bayar. Nah, digunakan oleh Wisnus. Kita dari telecommunication company mengira bahwa itu adalah temporary solution. Tetapi in short ya, apa yang terjadi selanjutnya? 98% customer-nya Telkomsel itu adalah temporary itu atau prepaid customer, which is temporary customer. Dan yang 98% itu tidak pernah turun angkanya. Lalu apakah kita masih menyebut prepaid services itu sebagai temporary solution? Tentu tidak. Maka saya sebutkan dia adalah permanent solution. Maka tagline-nya lebih susah lagi nih dalam bahasa Indonesia soalnya. Tagline yang saya buat untuk nomadic tourism adalah solusi sementara sebagai solusi selamanya. Jadi saya sudah bisa nebak. Saya ingin mengatakan begini, kalau di telekomunikasi dibuat itu tidak sengaja, saya ingin di pariwisata itu didesain dari awal. Nanti Anda bisa lihat, anak muda di dunia yang ingin masuk ke Indonesia sebagai temporary ini, atau namanya glam packer, itu jumlahnya 27 juta, 27 million the demand. Dan di Indonesia sendiri, jangan heran, jumlahnya adalah 21 juta. Dan itu belum ada yang garap. Nanti ada di presentasi saya ini, hanya ada 30 properti lokasi, hanya 300 yang bisa menawarkan nomadic tourism ini. Gitu ya. Susah kan? Bahasa Inggrisnya gimana itu tadi? Ini Pak Yunardi itu bahasa Inggris. Oke, ini saya katakan it's just similar like prepaid services in telecommunication world. We have three aspect here. The access, ada seaplane. So seaplane kita tidak perlu bandara. Kita punya ribuan pulau yang kalau menunggu membangun bandara itu akan sangat lama. Sehingga saya minta ke Kemenhub untuk seaplane, dan sudah ada ini seaplane. Di Pulau Bawah seaplane. Nanti tanggal 8-9 saya ke Pulau Moyo tuh. Lady Day pernah ke sana. Nah, dari Bali ke Pulau Moyo itu pakai seaplane karena tidak perlu bandara. Tapi in short, kita menyediakan transportasi yang temporary juga.
Satu. Nomor 2, amenities atau accommodation-nya juga temporary. Oke. Yang ketiga, nomadic attraction-nya, live on board contohnya juga temporary. Nah, saya juga nggak tahu ini Pak Yunardi, Pak Hermawan, tolong carikan teorinya. Di prepaid card, Pak. Prepaid card itu adalah sesuatu yang semakin bebas. Anda beli, Anda buang boleh. Oke? Kata-kata saya begini, semakin Anda tidak diikat, Anda semakin terikat. Bingung nggak, Pak? Saya selalu katakan ke Pak Hermawan, bos saya ini yang nulis buku saya, kalau sudah paradoks, Taufik, pasti benar. Oke? Semakin kamu tidak mengikat, akan semakin terikat. Nah, itu bahasa Inggrisnya juga susah itu tadi. Saya katakan gini nih, saya berikan analogi. Kalau di ruangan ini tidak disediakan pintu keluar, maka kamu akan cenderung ingin keluar terus. Tetapi ketika di ruangan ini disediakan pintu keluar yang besar, maka kita akan nyaman di dalamnya. Itu nggak ada itu teori marketing itu. Susah ini bahasa Inggrisnya juga. Tolong dicarikan. Saya meyakini itu. Prepaid Anda tidak diikat, oke? Semakin tidak diikat, nggak usah debat nih. Buktinya 98% kita ini menggunakan prepaid, oke? Yang ini belum terjadi nih, adik-adik milenial, kamu garap nih. Orang semakin tidak kamu ikat akan semakin bagus di situ. Berikan kebebasan. Semakin diberikan kebebasan, semakin terikat dia. Semakin tidak diikat, semakin terikat. Next. Ini nomadic tourism access, udah ya. Tadi contohnya Siplin. Udah saya buatin. Helicity sudah diluncurin ini sama Pak Menhub nih. Live board udah tuh. Terus nomadic tourism amenities caravan, saya udah minta izinnya. Glamping, pasti suka ini. Homepot, homestay yang bisa pindah-pindah ini saya. Ini udah saya pasang di Danau Toba. Oke terus, nah ini kenyataannya, the rise of nomadic traveling, ada orang Australia udah sampai Pangandaran. Siplin sudah mentransfer kita dari Batam, orang-orang Singapura terutama, Singaporean, ke Anambas, ke Pulau Bawah di Anambas. Orang Jerman udah jalan-jalan overland sampai Labuan Bajo. Ada hopping di jet ski di Lombok. Nah ini pasarnya udah sedemikian besar. Tetapi belum kita kelola dengan baik. Next. Nah ini Glam Packer. Ini nggak datang hari ini. Ini Miss Earth ini. Ini dari Facebook, Instagram nih ya. 27 juta orang datang ke Indonesia. Meskipun aspanya kecil, aspa itu average spending per usernya sangat kecil. Ini Lux Packer, 7.7 million potential inbound to Indonesia. Ini uangnya besar, 23 billion US dollar. Ini silakan main di sini. Ada the Flash Packer, 5 juta dengan proyeksi the forex receipt 7 billion US dollar. Ini memang kecil. Tetapi ingat di Telkomsel juga nih, ARPU namanya ARPU kalau di sini ASPA, average spending per user. ARPU-nya Telkomsel, average revenue per user Telkomsel itu hanya Rp35.000. 35.000. 35.000 kalau pakai dolar sekarang $2,5, $3 lah anggap. Apakah dengan ARPU yang kecil ini lalu Telkomsel kecil? Tidak. Dari sisi revenue Telkomsel itu sebulan 6 triliun. 6 triliun. Dari sisi net profit margin NPM, Telkomsel 30%, 30%.
Ada anak Telkomsel nggak sini? Kalau turun-turun setelah saya tinggal paling juga 28%. Saya ingin mengatakan begini, ARPU yang kecil itu tidak berarti size-nya kecil, tidak berarti spread namanya, profit margin-nya kecil, dan sustainability-nya, growth-nya juga tinggi. Jadi tetap menarik terutama untuk anak-anak muda. Dan ingat hampir semua digital company itu yang penting adalah crowd-nya, number of the customer. Okay, next. Nah ini Indonesia the leading destination of digital nomad. Ini di vote. Ternyata nomor 1, betul ya ini, betul. Nomor 1 itu untuk digital nomad ini. Digital nomad itu you work, play, and leisure di digital nomad destination. Nomor 1 di dunia adalah Canggu, Bali. Ada Budapest, ada Chiang Mai, Bangkok, Praha, Kiev, dan nomor 10 Ubud. Jadi sudah mau orang di dunia datang ke Indonesia, terutama ini untuk digital nomad. Oke, next. Nah ini kita akan membangun 10 Bali baru. We are going to create 10 new Bali. Dan saya sekarang mengumumkan anak-anak muda terutama, yang tua-tua di depan nggak usah. Ini agak serius sumpah nih, kalau kamu mau membuat nomadic tourism di 10 New Bali, saya akan bantu. Di Danau Toba kita punya tanah 600 hektar, 602 hektar. Di Borobudur kita punya 309 hektar. Di Mandalika punya sekitar 1.200 hektar. Saya pasti akan sediakan untuk anak-anak muda. Yang menurut saya risikonya juga tidak terlalu tinggi. Misalkan kamu punya karavan misalnya. Kalau nggak laku pindah aja tempatnya gitu nanti. Atau glam camp. Nah ini kita akan start nanti bangun di starting in the 10 New Bali in implementing nomadic tourism. Okay, next. Nah ini tadi millennials nih. Untuk Indonesia ini kalau yang 27 juta tadi inbound from overseas, the domestic market 21 million will live out of living minimal. Nah milenial udah definisiannya tadi tidak mau ini, career status dan lain-lain, dia lebih senang sesuatu yang experiencing. Okay, next. Sesuatu yang seperti inilah, lebih ke esteem daripada ke leisure, menurut Pak Prof. Renat Kasali. Next. Inilah kira-kira milenial itu di dalam tourism, authenticity, social standing dan convenience. Okay, next. Nah, ini daripada banyak ngomong, ini saya baru resmikan ini sebulan yang lalu. Enggak sampai a month ago. Enggak sampai saya rasa. Ini Orchid Forest di Lembang, Cikole. Ini untuk yang muda-muda dulu ya. Yang mengelola umurnya di bawah 30 tahun. Jadi masuk generasi Pak milenial. Yang mengelola milenial, customernya juga milenial. Kamu tahu nggak ini? Sangat instagramable. Ya kan? Kamu foto kamu yang jelek aja foto di situ cantik pasti. Itu bahasa Inggrisnya juga susah. Lu hilang. Oke, saya terusin ya. Nah ini Orchid Forest case study 28 tahun. Oke, next. Penutup nih, next. Nah ini penutup. Bagaimana membangun? Nah ini silakan nanti didiskusikan Pak Hermawan. Biar di sini ada hasilnya. Ada experience catalyst, landowner itu perhutani. Perhutani bahasa Inggrisnya juga susah. Investornya anak muda tadi.
dan secara operasional sudah untung dia. Lalu nomadic bisa jualan apa? Akses bisa tadi itu. Amenities atau accommodation bisa, oke? Attraction juga bisa. Lalu platform ini belum tersedia. It is not provided yet. The platform khusus untuk yang nomadic. Beberapa ditempelkan di Airbnb dan lain sebagainya. Jadi kita ada kemungkinan di sini. Dan pasarnya sudah ada. Nah ini mungkin demikian dari saya harapkan nomadic tourism ini akan cocok untuk milenial dan dikerjakan juga oleh milenial. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.